Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang mengadministrasikan kuesioner. Anggota kelompok kami yaitu Halimatus Sa'diyah NIM terakhir 22, Enggar Wulandari NIM terakhir 23, Sally Diaul Haq NIM terakhir 24, serta Evri Nurmalinda NIM terakhir 25. Berikut adalah materi yang kami sampaikan, yaitu yang pertama, kuesioner yang dikelola secara pribadi, yang kedua, kuesioner surat, yang ketiga, kuesioner elektronik dan online, yang keempat, pedoman desain kuesioner, yang kelima, prinsip penyusunan kata, yang keenam, tujuan pertanyaan, yang ketujuh, bahasa dan kata-kata dari kuesioner, yang kedelapan, jenis dan bentuk pertanyaan, yang kesembilan, prinsip pengukuran, yang kesepuluh, dimensi survei internasional, yang ke-11, isu khusus instrumentasi penelitian lintas budaya, serta yang terakhir, masalah dalam pengumpulan data lintas budaya. Materi yang pertama, kuesioner yang dikelola secara pribadi. Cara yang baik untuk mengumpulkan data adalah dengan mengelola kuesioner secara pribadi. Keuntungan dari ini adalah peneliti atau anggota peneliti dapat mengumpulkan semua tanggapan lengkap dalam waktu singkat. Sedangkan kerugian dari kuesioner yang dikelola secara pribadi adalah peneliti dapat menimbulkan bias dengan menjelaskan pertanyaan secara berbeda kepada orang yang berbeda. Selanjutnya, kuesioner surat. Kuesioner surat adalah kuesioner yang dikelola sendiri yang dikirim ke responden melalui pos. Metode ini telah lama menjadi tulang punggung penelitian bisnis, tetapi dengan hadirnya internet, telepon seluler, dan jejaring sosial, kuesioner melalui surat telah menjadi mubazir dan usang. Kuesioner elektronik dan online. Penyebaran kuesioner elektronik mudah dan cepat. Kuesioner online sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pendapat dan preferensi konsumen. Keuntungan utama dari kuesioner online adalah dapat memanfaatkan kemampuan internet untuk menyediakan akses ke kelompok dan individu yang terhambat dengan jarak. Namun, ada juga kelemahan kuesioner online, yaitu peneliti sering menghadapi masalah terkait pengambilan sampel. Berikut adalah pedoman desain kuesioner. Yang pertama, berkaitan dengan kata-kata dari pertanyaan. Yang kedua, mengacu pada perencanaan masalah yang berkaitan dengan bagaimana variabel dikategorikan, diskalakan, dan diinterpretasikan setelah menerima tanggapan. Yang ketiga, berkaitan dengan tampilan umum kuesioner. Selanjutnya, prinsip penyusunan kata. Yang pertama, kesesuaian isi pertanyaan. Yang kedua, bagaimana pertanyaan disusun dan tingkat kecanggihan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, urutan pertanyaan. Yang kelima, data pribadi yang dicari dari responden. Tujuan pertanyaan. Tujuan dari setiap pertanyaan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, sehingga variabel dapat diukur secara memadai dan tidak ada pertanyaan yang berlebihan yang diajukan. Mengenai bahasa dan kata-kata dari kuesioner. Bahasa kuesioner harus mudah dipahami responden. Pilihan kata, penggunaan istilah, dan idiom dalam budaya tergantung pada tingkat pendidikan responden, serta susunan kata yang tepat harus sesuai dengan sikap, persepsi, dan perasaan responden. Berikut adalah jenis dan bentuk pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan terbuka versus pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka mengizinkan responden menjawab dengan cara apapun yang mereka pilih. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah sebaliknya, yaitu meminta responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti. Yang kedua, pertanyaan dengan kata-kata positif dan negatif. Memberikan pertanyaan secara positif disarankan untuk memasukkan beberapa pertanyaan dengan kata-kata negatif juga, sehingga kecenderungan responden untuk melingkari titik-titik ke salah satu ujung skala secara mekanis dapat diminimalkan. Yang ketiga, pertanyaan berlaras ganda. Sebuah pertanyaan yang cocok untuk berbagai kemungkinan tanggapan terhadap subbagiannya. Yang keempat, pertanyaan ambigu, yaitu pertanyaan tidak berlaras ganda. Mungkin memiliki kata-kata yang ambigu dan responden mungkin tidak yakin apa sebenarnya maksudnya.
Yang kelima, pertanyaan yang tergantung pada ingatan. Pertanyaan mungkin mengharuskan responden untuk mengingat pengalaman dari masa lalu yang kabur dalam ingatan mereka. Yang keenam, pertanyaan utama. Pertanyaan tidak boleh diutarakan sedemikian rupa sehingga mengarahkan responden untuk memberikan tanggapan yang peneliti ingin mereka berikan. Yang ketujuh, pertanyaan yang dimuat. Pertanyaan terjadi ketika mereka diungkapkan dalam muatan emosional tata krama. Yang kedelapan, panjang pertanyaan. Pertanyaan sederhana dan pendek lebih disukai daripada pertanyaan yang panjang. Prinsip pengukuran. Skala yang tepat harus digunakan tergantung pada jenis data yang perlu diperoleh. Mekanisme penskalaan berbeda yang membantu kita mengaitkan timbangan dengan tepat harus digunakan dengan benar. Dimensi survei internasional. Dengan globalisasi operasi bisnis, manajer perlu membandingkan efektivitas bisnis anak perusahaan mereka di berbagai negara. Para peneliti yang terlibat dalam penelitian lintas budaya mungkin mencoba melacak persamaan dan perbedaan dalam tanggapan perilaku dan sikap karyawan, serta konsumen atau investor di tempat yang berbeda budaya. Peneliti harus disesuaikan dengan budaya yang berbeda. Isu-isu khusus dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya. Isu-isu khusus perlu ditangani dengan instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara, karena bahasa yang berbeda digunakan di negara yang berbeda. Penting untuk memastikan bahwa terjemahan instrumen ke bahasa lokal sesuai dan akurat dengan bahasa aslinya. Masalah dalam pengumpulan data lintas budaya. Kesetaraan respon dipastikan dengan mengadopsi prosedur pengumpulan data yang seragam dalam budaya yang berbeda. Pengumpulan data harus diselesaikan dalam kerangka waktu yang dapat diterima di berbagai negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.